Bisa untung di keren? Ya bisa. Karena perusahaan, even dia benar-benar mau bangkrut pun harganya butuh digoreng-goreng dulu kan, biar orang pada beli. Jadi mungkin aja itu terjadi. Jadi Anda harus tahu dulu, itulah analisa fundamental. Pertanyaan selanjutnya yang harus Anda tanyakan dalam menganalisa fundamental, apa perusahaannya punya masa depan atau enggak? Itu pun pertanyaan penting. Itu punya masa depan atau enggak? Gimana melihat masa depan? Melihat apakah bisnisnya masih bertumbuh. Saya ingat beberapa tahun lalu ketika awal-awal ojek online, someday saya ke Jakarta, lagi di Jakarta kita nggak bawa mobil. Waktu di Jakarta, terus salah satu kru kami bilang tadinya mau pesan Bluebird. Saya pencinta Bluebird, saya anggap itu taksi bagus banget dulu sebelum zaman ojek online. Saya anggap bisnis Bluebird bagus-bagus aja dan lain-lain. Someday ya itu hari itu saya satu kru saya bilang, udah install Uber aja dulu, pertama Uber. Install Uber aja, oke, install. Terus gimana? Pesan, diajarin pesannya. Pesannya diajarin, setelah pesan terus datang, terus saya itu pertama kalinya saya naik ojek online, itu ya mobil Uber, naik Uber pertama kalinya saya naik, terus setelah naik udah itu turun, terus saya mau bayar. Saya tanya, berapa Pak? Terus tiba-tiba drivernya bilang, gratis. First ride gratis. Itu ngebekas loh di hati saya. Saya, enak banget gitu. Enak banget. Sejak itu, saya nggak pernah pesan Bluebird lagi. Karena ternyata pengalaman naik mobil orang, ngobrol secara friendly dengan drivernya, turun gratis itu menyentuh ini saya. Sejak dan langsung langsung happy, langsung keingetan pengalaman itu pertama kali naik ojek online. Detik itu saya tahu Bluebird nggak punya masa depan karena bisnisnya nggak bertumbuh lagi. Itu yang jadi Anda bisa analisa itu kan. Jadi pertanyaannya apa bisnisnya masih bisa bertumbuh atau enggak? Jadi ini apa perusahaannya masa depan? Setelah saya pelajari, Bluebird kayaknya nggak punya masa depan. Strategi trading di perusahaan yang nggak punya masa depan dan punya masa depan cerah juga berbeda. Itulah gunanya analisa fundamental. Kalau Anda mau beli saham di perusahaan yang mungkin bangkrut dan nggak mungkin bangkrut, Anda punya metode, strategi, resiko, jumlah uang, semuanya bisa berbeda. Itu gunanya analisa fundamental. Apakah bisnisnya masih bertumbuh? Gimana lihat bisnis bertumbuh? Paling gampang yang saya paling suka lihat penjualannya. Apakah penjualannya secara stabil bertumbuh kayak gitu? Misalnya ICBP, apakah jualan Indomie terus bertumbuh? Seperti itu. Baru setelah penjualannya, karena penjualan ini menunjukkan kemampuan perusahaan mendapatkan uang, mengalahkan pesaing, dan lain-lain, mempertahankan market share itu dari penjualannya. Kalau penjualannya meroket 1 tahun, udah itu turun, berarti perusahaan itu dia punya bisnis-bisnis lain atau income-income lain. Dan biasanya gitu lebih nggak sehat. Kalau Warren Buffett bilang bisnis semakin sederhana semakin baik. Apakah profitnya bertumbuh? Profit juga bisa lihat profit operational profit atau net profit. Kalau operational profit itu dari profit dari kegiatan bisnis. Kayak gitu. Misalnya CBP profit dari jualan Indomie dan lain-lain. Sementara net profit bisa jualan aset, jualan jualan tanah, itu bisa masuk net profit. Jadi ada orang yang menganggap operational profit lebih menarik. Hal lain yang butuh Anda pertimbangkan sebelum beli saham adalah apakah Anda paham bisnis modelnya. Kenapa saya selalu memberikan contoh ICBP? Karena bisnis model ICBP sangat sederhana. Apa itu bisnis model? Cara perusahaan nyari duit. Saya di kantor ini kalau ada yang nyaranin saham, ini saham ini kayaknya menarik, terus dia bilang, saya ngapain sih itu perusahaan? Itu pertanyaan saya pertama. Cari duitnya gimana? Dia cari duitnya gimana? Gimana dia bisa dapat untung? Itulah bisnis model. Misalnya, saya tanya, Pegas cari duitnya gimana? Mungkin Anda nggak tahu. ICBP tahu, jualan Indomie.
Terus saya bisa mikir, oh kalau jualan Indomie ngerti, kayaknya untung, kayak gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang Anda, even Anda baca prospektusnya, Anda bingung, ini perusahaan nyari duitnya gimana sih? Dapat duitnya dari mana? Itulah bisnis model. Sebelum pusing-pusing ngomong angka-angka, tanya dulu, apakah Anda paham bisnis modelnya? Karena kalau Anda paham bisnis modelnya, seperti pengalaman saya di Bluebird tadi, Anda tahu kapan hal-hal yang bisa mengancam perusahaan, hal-hal apa yang nggak masalah buat perusahaan. Kembali lagi ke CBP, ketika zaman online, zaman COVID-19, zaman aplikasi di mana-mana, gimana bisnis ICBP? Menurut saya orang tetap makan Indomie, saya ngerti bisnisnya. Kayak gitu. Dan hal lain, apakah perusahaan sanggup menghadapi perkembangan zaman? Perkembangan zaman yang sangat ini adalah kemampuan beradaptasi dengan era digital. Itu juga beberapa bulan lalu, tepat sebelum di lockdown, saya sempat ke Jakarta. Saya ngobrol dengan direkturnya Mercy atau BMW ya, saya lupa. Direktur Mercy atau BMW Indonesia. Saya ngobrol dan dia bilang, nah dia ini di Indonesia ada emiten apa yang bisnis mobil listrik? Saya bilang, aduh nggak tahu, kayaknya nggak ada sih, saya bilang. Wah itu gawat itu, dia bilang, masa depan sekarang. Ini bosnya Mercy loh, dia mayoritas belum jualan listrik kan, belum jualan mobil listrik. Dia bilang gawat, kedepannya itu trennya mobil listrik. Dia bilang, Astra Internasional kalau nggak cepat berubah, gawat tuh nasibnya. Itu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sekarang toko online di mana-mana, berarti bisnis mall terancam. Apakah yang dilakukan emiten mall untuk beradaptasi perkembangan zaman itu yang bisa Anda nilai? Itu juga analisa fundamental yang penting. Atau misalnya ini, yang tadi, atau sekarang di masa COVID ini tentunya adalah kemampuan bertahan di masa COVID-19. Karena di masa COVID-19 bisa ada penurunan pendapatan, perusahaan bisa berhenti beroperasi, bisa gagal bayar utang, bisa bangkrut, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi Anda bisa menilai. Ini semua, dan ini misalnya kalau kemarin hari Jumat saya minta salah satu analis kami di saham-saham blue chip, ada saham-saham yang resikonya sangat kecil, impact-nya terhadap COVID-19, kayak Telkom, Unilever, ICBP, Cepin, Kalbe Farma, Mior, ini resikonya kecil. Ada resikonya menengah, kayak bank-bank, itu kan resikonya menengah, terkena impact COVID-19. Ada yang resikonya lebih besar. Hanya buat seperti ini, karena ini akan mempengaruhi strategi trading Anda, cara Anda melihat saham itu, belinya berapa banyak, semua mempengaruhi. Jadi analisa fundamental penting. Tapi yang penting bukan jadi komentator saham buat target harga, ini kemahalan, ini kemurahan, itu bukan itu yang penting. Bukan naik, tapi yang penting adalah kualitas perusahaan. Anda kalau dengar Warren Buffett ngomong, yang dia omongin nggak jauh dari poin-poin ini. Saya bilang Warren Buffett nggak pernah menyebutkan target harga saham dan lain-lain. Itu kerjaannya komentator saham buat merekomendasikan beli. Jadi itu dua hal yang sangat berbeda. Cuman banyaknya kalau kayak gini kan terkesannya gampang. Kalau gampang nggak bisa dijual. Udah kan? Saya kalau ngasih workshop fundamental cuma ngomong segini nih. Yang penting perusahaannya ada atau enggak, bangkrut atau enggak, ke depan atau enggak. Semuanya hal-hal kualitatif yang nggak pusing-pusing. Jadi orang nggak bisa dapat sertifikasi belajar kayak gini. Workshopnya juga cuma setengah jam, nggak bisa dijual. Jadilah dibuat yang pusing-pusing. Atau skripsi kalau cuma kayak gini doang, nggak jadi skripsi. Yang buat teorinya nggak lulus skripsi, jadilah dia buat teori yang rumit-rumit. Fungsinya supaya lulus, supaya dapat doktoral dan lain-lain. Jadi Anda harus paham posisi Anda di mana, kebutuhannya di mana, dan gunakan analisa yang sesuai kebutuhan Anda. Seperti itu. Terus gimana milih sahamnya? Setelah Anda melakukan itu semua, analis-analis ini gitu, Anda udah tahu nih resikonya gimana, terus tunggu sahamnya murah, tunggu sahamnya turun.
tunggu sahamnya diskon, gitu kan. Analisa fundamental kan perusahaan bagus di harga murah. Murahnya gimana? Nggak usah pakai valuasi, pusing-pusing. Tunggu aja harganya diskon, harganya turun. Sekarang lagi banyak saham diskon. Terus harga turun dari hari apa, dari kapan, itu juga ini. Saya kasih tips yang biasa saya lakukan. Misalnya, ini saya kasih tabel, perbandingan harga ini BBCA. BBCA udah turun, yes, turun dari mana kan? Udah murah dari apa? Murah dari kapan? Itu yang penting. Apakah murah 2 hari turun udah dianggap murah? Ini segala macam. Jadi menurut saya yang paling fair itu dari rata-rata transaksi saham tersebut, misalnya setahun terakhir. Atau ini saya pakai data rata-rata harga saham sejak awal tahun 2019 sampai sebelum kejatuhan COVID-19. Kan COVID-19 bursa dunia mulai dijatuhin itu 22 Februari kalau nggak salah. Atau 23 Februari, sebelumnya nggak ngefek. 23 Februari kompak dijatuhin bareng-bareng, tanggal 20 Maret kalau nggak salah kompak dinaikin bareng-bareng. Seluruh dunia sama. Karena itu persetujuan antar bandar. Seperti itu. Jadi saya pakai rata-rata dari awal tahun 2019 sampai before COVID. Itu yang saya pakai acuan untuk tahu harga murah atau mahal. Ini ada listnya misalnya. Ini harga BCA sejak hari pertama IPO, sejak 2019 sampai ini rata-rata orang beli BBCA di 29.933. Itu rata-ratanya. Semua lot yang dijual belikan dan seluruh harga yang ditransaksikan kalau di rata-rata jadi 29.933. Ini rata-rata. Jadi kalau di bawah rata-rata ini berarti udah murah kan. Setahun terakhir sampai sebelum COVID orang beli di 29.93. Jangan bandingin dengan harga tertinggi karena mungkin harga tertingginya cuma sehari. Bandingin sama semua orang jual beli mau bandar mau retail jual beli di 29.933. Di akhir Juni harga BBCA berapa? 28.475. Dari sini ke sini selisihnya 4,9%. Jadi kalau saya beli BCA di 28.475, potensial gain sampai balik ke harga rata-rata ini itu 29.933. Anda lihat nih, kalau perusahaan nggak mungkin bangkrut dan lain-lain, cuma diskon 4%, 5% dari harga rata-rata orang beli, Anda mau nggak? Itu Anda yang mutusin. Atau Telkom misalnya, rata-rata periode yang sama 3996. Akhir Juni 3050. Berarti potensi gain kalau di sini beli di sini jual di sini 23%. BBRI 27%. Rata-rata orang beli 4.157 sejak awal tahun sampai before COVID. Sekarang 3.030. Ini ada listnya, Anda bisa pilih. Kalau lihat kayak gini, BCA yang paling murah diskonnya. Kayak gitu. Paling murah diskonnya. Misalnya ada saham-saham lain juga Anda bisa analisa sendiri. Jadi setelah Anda pertimbangkan, masuknya kapan? Ya keputusan Anda masuknya kapan. Tapi murah mahalnya nggak usah dibandingin valuasi, salah harga, dan lain-lain. Harga nggak bisa salah. Harga segitu. Gaya banget ngomong salah harga. Coba ngomong ke bursa, Pak, Adarus salah harga nih. Terus emang mau diketawain sama bursa. Emang siapa lu untuk mutusin Adarus salah harga? Wong harganya segitu. Kayak gitu. Harga nggak bisa salah. Salah harga itu error bursa gitu kan. Jadi harga nggak bisa salah. Harganya segitu kok. Kayak gitu. Kan Anda bisa buat strategi, Anda membandingkan dengan rata-rata. Jadi kalau Anda anggap harganya berpotensi naik, baru Anda beli. Kalau Anda lihat orang aja berani beli 3996, sekarang 3050. Menurut saya Telkom resikonya kecil di masa COVID-19. Oh berarti ini udah murah. Misalnya yang resikonya besar, misalnya apa ya? BSDE rata-rata harga 7040. Sebelum COVID-19 di 1365, sekarang 740, diskon 45%. Tapi Anda tahu properti nggak jualan, Anda putuskan sendiri. Menurut saya kalau strategi saya simpan